Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan belajar dari rumah ya. Oke, masih bersama Bu Meli dari SMP Negeri 5 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Oke, kita langsung saja ya. Misalnya ada soal 3/5 dipangkatkan 3. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Di sini kamu harus ingat, 3 ini berfungsi sebagai pangkat dan 3/5 ini bertugas sebagai bilangan pokok. Nah, kalau dijabarkan maka akan menjadi bilangan pokoknya dikalikan sebanyak pangkat kan? Oke, sehingga ini menjadi 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5. Jadi 3/5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, pembilangnya berapa? 3 dikali 3 dikali 3 kan 27 ya. Kemudian 5 dikali 5 dikali 5 kan sama dengan 125. Jadi, hasil dari 3/5 dipangkatkan 3 adalah 27/125. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Nah, misalnya di sini ada 4A pangkat 2 per 2B pangkat 4 dipangkatkan 3, maka hasilnya berapa ya? Nah, kamu harus ingat, harus tahu lagi mana yang merupakan bilangan pokok, mana yang merupakan pangkat. Nah, di sini yang merupakan bilangan pokok adalah 4A pangkat 2 per 2B pangkat 4. Sedangkan 3 ini adalah pangkat. Nah, sehingga kalau dijabarkan menjadi apa? Seperti ini. 4A pangkat 2 per 2B pangkat 4 dikali 4A pangkat 2 per 2B pangkat 4 dikali 4A pangkat 2 per 2B pangkat 4. Jadi yang bilangan pokoknya dikalikan sebanyak 3 kali. Ini dia. Setelah itu apa? Ya sama dengan yang tadi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga, nah, bisa kita buat seperti ini. Ini kita pisah dulu boleh. Kalau kamu belum paham, ini kita pisahkan dulu boleh. 4A kuadrat itu sama dengan 4 dikali A pangkat 2. Nah, untuk yang ini mana dia? Ini dia. Untuk yang 4A pangkat 2, yang ini mana? Ini dia. Sehingga jadinya 4 dikali A kuadrat dikali 4 kali A kuadrat dikali 4 dikali A kuadrat. Nah, yang 2B pangkat 4 itu ini dia. 2 dikali B pangkat 4 dikali 2 dikali B pangkat 4 dikali 2 dikali B pangkat 4. Nah, setelah itu baru kita koefisien kali koefisien, kemudian variabel kali variabel gitu kan. Oke. Di sini untuk yang pembilangnya 4 dikali 4 dikali 4 jadinya 64. A pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali A pangkat 2 kan jadinya A pangkat 6 ya. Nah, penyebutnya 2 dikali 2 dikali 2 adalah 8. Kemudian B pangkat 4 dikali B pangkat 4 dikali B pangkat 4 sama dengan B pangkat 12. Nah, jadinya seperti ini. 64 dikali A pangkat 6 per 8 dikali B pangkat 12. Terakhirnya apa? Nah, ini boleh kita sederhanakan dulu. 64 dengan 8-nya. Sama-sama dibagi 8. 64 dibagi 8 dapat 8, sedangkan 8 dibagi 8 dapat 1 kan? Nah, dikali dengan A pangkat 6, yang ini B pangkat 12. Sehingga hasil akhirnya adalah 8A pangkat 6 per B pangkat 12. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham ya. Nah, atau boleh juga kamu buat seperti ini. Nih, 4A kuadrat per 2B pangkat 4 dipangkatkan 3 itu sama dengan, nah ini kamu sederhanakan dulu boleh. Koefisien dari A dan B ini kamu sederhanakan dulu boleh sebelum kita jabarkan. Sehingga 4 dengan 2 itu kalau disederhanakan kan jadinya FVB-nya kan 2 ya. Sehingga sama-sama dibagi 2 kan. 4 dibagi 2 sama dengan 2.
2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka ini disederhanakan jadi 2A pangkat 2 per B pangkat 4 dipangkatkan 3. Nah, setelah ini baru kita jabarkan lagi. Bilangan pokok dikalikan sebanyak pangkatnya, ya kan? Nah, bilangan pokoknya sekarang apa? 2A pangkat 2 per B pangkat 4 kan? Nah, dikali 2A pangkat 2 per B pangkat 4 dikali 2A pangkat 2 per B pangkat 4. Nah, sama prosesnya lagi. Ini boleh kamu buat seperti ini. Nah, 2 dikali A kuadrat dikali 2 dikali A kuadrat dikali 2 dikali A kuadrat. Nah, datangnya dari ini kita pisahin ya. Nah, penyebutnya apa? Penyebutnya B pangkat 4 dikali B pangkat 4 dikali B pangkat 4. Ini dia. Nah, setelah itu yang pembilang ini sesama koefisien kamu kalikan aja. Nah, 2 dikali 2 dikali 2 jadi berapa? 8. Kemudian A kuadrat dikali A kuadrat dikali A kuadrat jadi berapa? A pangkat 6 per B pangkat 4 dikali B pangkat 4 dikali B pangkat 4 sama dengan B pangkat 12. Nah, hasil akhirnya adalah tetap 8A pangkat 6 per B pangkat 12. Sama kan? Nah, jadi tidak satu jalan ke Roma ya. Ada banyak cara dalam penyelesaian soal matematika. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini ada bentuk 2/9 dipangkatkan negatif 2. Ingat, pada video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan jika ada bilangan jika ada A dipangkatkan negatif N, maka akan sama dengan 1 per A pangkat N. Maka bentuk ini kamu rubah menjadi bentuk A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga ini adalah 2/9 ini adalah sebagai A dan negatif 2 ini adalah sebagai negatif N. Maka dia menjadi 1 per 2/9 dipangkatkan 2. Nah, ingat ya. Sama dengan, nah ini kan tinggal kita jabarkan seperti ini. Menjadi 1 per 2/9 dipangkatkan 2 kan sama dengan 2/9 dikali 2/9. Nah, yang dia. Kemudian pembilangnya tetap 1, penyebutnya kamu selesaikan. 2/9 dikali 2/9 sama dengan 4/81. Datangnya dari mana? 2 dikali 2 per 9 kali 9, ya kan? Nah, jadinya 1 per 4/81. Nah, ingat bentuk seperti ini. Yang 1 itu disebut sebagai apa? Kemudian 4/81 itu sebagai apa fungsinya tadi kan? Nah, yang 1 ini kan adalah sebagai pembilang ya. Dan 4/81 itu adalah sebagai penyebutnya kan? Jangan lupa ya. Jangan terbalik-balik. Nah, kemudian ingat, jika ada sebuah bilangan dibagi dengan sebuah bilangan atau jika ada A dibagi B, maka boleh kita rubah bentuknya menjadi A per B. Nah, kita arahkan 1 per 4/81 ini ke sini. Nah, sehingga dia menjadi apa? Menjadi 1 dibagi 4/81. Nah, setelah itu kan kita jumpa pembagian bilangan dengan pecahan. Ingat lagi bahwa jika ada sebuah bilangan dibagi dengan pecahan, maka akan berubah tanda bagi menjadi kali kan? Nah, yaitu A dikali C per B gitu kan? Nah, sehingga ini menjadi 1 dikali 81/4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 dikali 81 kan tetap 81 ya. Nah, jadinya 81/4. Selesaikah kerja kita? Bisa jadi selesai, bisa jadi belum. Nah, kalau dalam perintah soalnya diminta untuk sampai sederhana atau bentuk sederhana, maka ini kita sederhanakan lagi menjadi bentuk pecahan campuran ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, kalau jadi seperti ini, maka jadikan dia sebagai pecahan campuran, di mana 81 dibagi 4 kan dapatnya 20, sisanya 1, sisa pembilangnya 1 kan. Nah, dia menjadi 21/4. Nah, inilah bentuk sederhana dari 2/9 dipangkatkan negatif 2. Paham ya anak-anak Ibu? Mudah-mudahan ya bisa membantu kalian dalam belajar. Oke, Ibu lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, di sini ada negatif 3/5 dipangkatkan 3. Nah, kalau seperti ini bagaimana pula cara penyelesaiannya?
tetap kamu harus ingat konsep bahwa mana yang merupakan bilangan pokok dan mana yang merupakan pangkat. Nah, kalau di sini yang mana yang merupakan bilangan pokok? Yang merupakan bilangan pokoknya adalah negatif 3/5. Nih, satuan ini ya, negatif 3/5 adalah bilangan pokoknya. Ya kan? Nah, cara penjabarannya bagaimana ya? Sama saja. Kalau negatif 3/5 dipangkatkan 3 berarti negatif 3/5-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Yaitu negatif 3/5 dikali negatif 3/5 dikali negatif 3/5. Nah, setelah itu diapain? Nah, biar gampang, tandanya kamu kaliin aja dulu. Negatif dikali negatif dikali negatif jadinya apa? Negatif kan? Nah, kemudian 3 dikali 3 dikali 3 jadinya berapa? 27. Kemudian 5 dikali 5 dikali 5 jadinya berapa? 125. Selesai. Nah, mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, kalau seperti ini bagaimana pula? Ya, ingat lagi bilangan pokoknya mana, pangkatnya mana. Nah, kalau di sini bilangan pokoknya adalah negatif 4P/3Q kan? Nah, sedangkan pangkatnya adalah negatif 2. Cara penyelesaiannya bagaimana? Sama dengan soal nomor 3 tadi. Ini kamu rubah dulu dia menjadi bentuk A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Sehingga dia menjadi 1/negatif 4P/3Q dipangkatkan 2. Nah, boleh kamu buat seperti ini. Nah, setelah itu apa? Penyebutnya kamu jabarkan dulu. Sehingga dia menjadi negatif 4P/3Q dikali negatif 4P/3Q. Nah, setelah itu apa? Pembilangnya tetap aja 1. Penyebutnya kamu selesaikan. Nah, ingat Kak, kalikan tandanya lagi. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, di sini jadi positif kan? 4P dikali 4P. 4 dikali 4, 16. P dikali P, P pangkat 2. Nah, 3 dikali 3, 9. Q dikali Q, Q pangkat 2. Maka dia menjadi 1/16P kuadrat per 9Q pangkat 2. Nah, kemudian selesaikan lagi dengan yang Ibu kasih tahu di soal nomor 3 tadi. Ini dirubah menjadi bentuk 1 dibagi 16P pangkat 2 per 9Q pangkat 2. Kemudian diapain? Nah, tanda bagi dirubah jadi kali. Dan ini posisinya dibalik. Yang tadinya pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Sehingga dia menjadi 1 dikali 9Q pangkat 2 per 16P pangkat 2. Nah, setelah itu diapain? Ya kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Bu, di sini kan 1, pembilangnya mana? Nah, 1 itu kan punya pembilang. Kalau bilangan bulat itu dia berdiri sendiri, penyebutnya adalah 1. Berarti di sini 1 ini penyebutnya adalah 1. Berarti 1 dikali 9Q pangkat 2 itu berapa? 9Q pangkat 2 kan? 1 dikali 16P pangkat 2 itu berapa? 16P pangkat 2. Jadi hasil dari negatif 4P/3Q dipangkatkan negatif 2 adalah ini. 9Q pangkat 2 per 16P pangkat 2. Mudah-mudahan membantu ya. Semangat ya anak-anak ibu ya. Kita lihat soal terakhir. Nah, di sini ibu ada buat soal seperti ini. Jika diketahui A sama dengan negatif 2, kemudian B sama dengan 3, dan C sama dengan 1, maka tentukanlah nilai dari A/B dipangkatkan 2 dikali A/C dipangkatkan negatif 3. Kita coba ya. Nah di sini kan biar kamu tidak pusing, ya tidak bingung gitu kan. Kamu selesaikan aja satu-satu. Kamu selesaiin aja dulu A/B dipangkatkan 2. Setelah itu baru kamu selesaikan A/C dipangkatkan negatif 3. Udah ketemu hasil masing-masing ini baru kamu kalikan. Nah, kalau untuk pemula seperti kamu sebaiknya seperti itu saja, lebih gampang gitu. Jadi tidak bercampur-campur kerjaan kamu gitu ya. Nah, kita mulai dengan A/B dipangkatkan 2. Nah, caranya ya ganti atau substitusikan. A-nya kamu ganti dengan negatif 2, B-nya kamu ganti dengan 3. Sehingga dia menjadi, nah ini kan, negatif 2/3 dipangkatkan 2. Setelah itu baru kita jabarkan. Nah, negatif 2/3 dikali negatif 2/3. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, selesai untuk yang A/B pangkat 2.
Selanjutnya, untuk yang A per C dipangkatkan negatif 3, ya kan? Nah, jadinya apa? Ini dia sama. Ganti A-nya dengan negatif 2, kemudian C-nya diganti dengan 1. Sehingga dia menjadi 1 per A per C pangkat 3. Langsung aja kita robah ya. Dari A pangkat negatif N, kita robah dia menjadi 1 per A pangkat N dulu. Nah, baru kita ganti. Nah, di sini. Nah, A-nya ganti dengan negatif 2 per C-nya ganti dengan 1. Nah, setelah itu, jabarkan yang negatif 2 per 1 dipangkatkan 3 ini kita jabarin aja. Jadilah seperti ini. 1 per negatif 2 per 1 dikali negatif 2 per 1 dikali negatif 2 per 1. Setelah itu, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Yang pembilangnya yang di atas ini tetap ya. Nah, untuk yang penyebut ini menjadi negatif 8 per 1. Oke. Nah, negatif 8 per 1 itu berapa? Tetap negatif 8 kan? Negatif 8 per 1 itu tetap negatif 8. Maka bentuk ini kita bisa rubah menjadi 1 per negatif 8. Nah, 1 per negatif 8 itu bisa negatifnya kita taruh di sini aja. Boleh. Nah, jadinya A per C dipangkatkan negatif 3 sama dengan negatif 1 per 8. Selesaikah tugas kamu? Belum. Apalagi? Ini kita kalikan lagi. Hasil yang ini tadi dengan yang ini kamu kalikan dulu. Karena yang diminta dalam soal itu kan tentukan nilai itu kan. A per B pangkat 2 dikali A per C dipangkatkan 3. Maka langkah terakhirnya adalah 4 per 9. Kamu kali dengan negatif 1 per 8. Jadinya berapa? Di sini positif kan? Positif kali negatif jadinya negatif ya. Nah, 4 dikali 1 jadinya 4. 9 dikali 8 adalah 72. Maka hasilnya adalah negatif 4 per 72. Oke, mudah-mudahan membantu. Semangat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.